Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gresa Dani Arkadiata dengan NIM 1803305 Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang telah saya tulis yang berjudul Sifat Fisik dan Organoleptik Es Krim dengan penambahan pati biji cempeda dan pewarna alami ekstrak kelopak bunga rosella merah. Baiklah, untuk poin latar belakang. Di slide ini dapat dilihat es krim adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dari campuran tepung es krim yang ditambah dengan susu, lemak nabati maupun hewani, gula, dan tambahan makanan lain yang diinginkan. Permasalahan yang sering dialami dalam es krim adalah kecepatan meleleh, warna, dan rasa. Lalu untuk di slide berikutnya, masyarakat hanya memanfaatkan daging buah cempeda saja, sedangkan bijinya masyarakat kurang memanfaatkannya, mungkin hanya seperti direbus atau diolah menjadi makanan pendamping. Padahal biji cempeda mengandung lemak, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Lalu, mengapa saya mengangkat biji cempeda sebagai tambahan pada es krim? Karena biji cempeda memiliki sifat hidrokoloid yang mengandung gugus hidroksil yang dapat larut dalam air, mampu membentuk atau mengentalkan gel. Nah, dapat dilihat dari slide ini bahwa gugus si biji cempedak ini mengandung sifat hidrokoloid yang bersifat hidroksil. Kita akan berlanjut ke slide berikutnya. Slide ini akan membahas tentang rosella. Rosella sudah banyak dikenal di masyarakat, namun tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan rosella. Padahal banyak khasiat yang dapat kita ambil dari rosella. Warna merah pada rosella disebabkan oleh adanya kandungan antosianin. Kandungan antosianin ini berfungsi sebagai antioksidan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit degeneratif. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang poin rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana sifat fisik es krim dengan penambahan pati biji cempedak dan ekstrak kelopak bunga rosella merah sebagai pewarna alami. Yang kedua, bagaimana sifat organoleptik es krim dengan penambahan pati biji cempedak dan ekstrak kelopak bunga rosella merah sebagai pewarna alami. Nah, kita berlanjut ke slide berikutnya tentang batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam penelitian sifat fisik dan organoleptik es krim dalam penambahan pati biji cempedak dan ekstrak kelopak bunga rosella merah sebagai pewarna alami, maka penelitian ini memberi batasan pada sifat fisik overrun, resistensi pelelehan, kadar lemak, kadar protein, dan untuk sifat organoleptiknya, warna, rasa, dan tingkat kesukaan. Setelah kita berlanjut ke slide berikutnya tentang tujuan penelitian. Di sini saya mempunyai 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sifat organoleptik es krim dengan penambahan pati biji cempedak dan ekstrak kelopak bunga rosella merah sebagai pewarna alami. Lalu yang kedua, untuk mengetahui sifat fisik es krim dengan penambahan pati biji cempedak dan ekstrak kelopak bunga rosella merah sebagai pewarna alami. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir, untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap es krim dengan penambahan pati biji cempedak dan ekstrak kelopak bunga rosella merah sebagai pewarna alami. Di sini saya akan membahas tentang manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat penelitian yang akan didapatkan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu bagi peneliti, bagi masyarakat umum, bagi peneliti lain. Bagi saya sendiri, saya akan mengetahui bagaimana sifat fisik, sifat organoleptik, dan respon konsumen terhadap sifat fisik dan organoleptik es krim dengan penambahan pati biji cempedak dan ekstrak kelopak bunga rosella merah sebagai pewarna alami. Lalu bagi masyarakat, dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa biji cempedak dapat diolah menjadi bahan makanan dan
rosella dapat diekstrak dan dapat dimakan sebagai pewarna alami. Lalu bagi peneliti lain menjadi referensi untuk penelitian yang berikutnya dengan metode perlakuan maupun sampel yang berbeda. Jadi saya akan membeberkan referensi yang saya ambil sebelumnya. Yang pertama yaitu Atika Nur Hidayah 2016 dalam penelitiannya yang berjudul kecepatan meleleh dan organoleptik es krim dengan penambahan sari biji kiwi dan daun cincau. Lalu Sustanto S. Sulistiawati dan Yuwana 2017 dalam penelitiannya yang berjudul pemanfaatan limbah biji durian sebagai bahan stabil es krim susu perah. Lalu dalam penelitian Syahrul Neti Herawati dan Raslan Effendi 2017 yang memanfaatkan peti biji cempedak sebagai salah satu bahan pembuatan edible film. Baiklah, untuk bagian metode penelitian, di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, objek penelitian, tahapan penelitian, yang ketiga tahapan analisis, yang keempat rancangan percobaan, yang kelima analisis data. Baiklah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian objek penelitian yang terdiri alat dan bahan. Dapat dilihat dari slide berikut bahwa alat yang digunakan itu untuk pembuatan es krim meliputi gelas ukur, blender, kain saring, timbang analitik, es krim maker, mixer, pipet tetes, panci dan kompor, aluminium foil, pisau, sarina plastik, kalorimeter, wadah plastik, plastik wrap, alat pendingin dan freezer. Alat untuk pengujian analitik, air kena mesh, oven, termohygrometer merek Corona, digital colorimeter, IMAX, softlight, lalu labu destilat, labu geldal, kertas saring, dan peralatan uji organoleptik yang meliputi sendok es krim dan gelas cup. Lalu untuk bahan yang digunakan adalah susu skim, air gula, kuning telur, biji cempedak yang diperoleh dari pasar buah Gamping, Yogyakarta, ekstrak kelopak bunga rosella yang diperoleh dari pasar Gamping, Yogyakarta, lalu whipping cream, lemak nabati. Lalu bahan kimia untuk analisis yaitu K2SO4, HGO, H2SO4 pekat, NaOH, HCl 0,02N, NaO, HNA2S2O3, 5H2O2N heksana, dan Aquades. Nah, kemudian untuk tahapan penelitian, dan di sini saya akan membahas tentang pengambilan dan preparasi sampel. Yang pertama, perlakuan awal yang dilakukan itu adalah pemilihan biji cempedak yang diperoleh dari pasar buah Gamping, Yogyakarta. Kemudian biji cempedak dilakukan pencucian, pengelupasan kulit biji, dan pemotongan biji cempedak. Pemotongan biji cempedak diiris tipis dengan ketebalan 1-5 mm. Ini dilakukan agar biji cempedak mudah dihancurkan saat di blender. Lalu untuk kelopak bunga rosella sendiri setelah didapat dari pasar buah Gamping, Yogyakarta, kemudian dicuci bersih sebelum diekstrak. Kita akan lanjut ke tahapan pembuatan pati cempedak. Sebenarnya 1 kg pati yang telah dipotong dan dicuci bersih dalam air. Kemudian biji cempedak selanjutnya dihancurkan menggunakan blender sehingga mendapatkan slurry. Kemudian disaring dengan kain saring dan dicuci dengan Aquades sebanyak 3 kali. Suspensi diendapkan selama 12 jam. Selanjutnya endapan dikeringkan dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian disaring menggunakan ayakan 60 mesh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan ekstrak kelopak bunga rosella merah. Proses ekstraksi kelopak bunga rosella merah menggunakan labu leher 3. Setelah kelopak bunga rosella merah dicuci dan dibersihkan, selanjutnya yaitu memanaskan kelopak bunga rosella sebanyak 250 gram dengan 300 ml Aquades di dalam labu leher 3 pada suhu 100 derajat Celcius atau suhu didih, dan kecepatan pengadukan 200 rpm dan waktu ekstraksi selama 120 menit. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan es krim. Di tabel berikut merupakan formulasi es krim yang saya gunakan. Setelah adonan tercampurkan, maka campuran adonan dipasteurisasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 25 detik, lalu didinginkan pada suhu ruang, kemudian
Kemudian ditambahkan 4 biji cempedak sebanyak 100 gram, 75 gram, 50 gram, 25 gram. Kemudian ditambahkan susu skim sebanyak 0 ml, 25 ml, 50 ml, 75 ml. Serta ditambahkan ekstrak kelopak bunga rosella merah 0 ml, 60 ml, 65 ml, 70 ml. Selanjutnya aging pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian homogenisasi dengan mixer kecepatan 2 kurang lebih selama 15 menit. Terakhir pengemasan dalam cup dan penyimpanan dalam freezer pada suhu kurang lebih minus 18 derajat Celcius. Membahas tentang tahapan analisis. Di tahapan analisis ini ada 2 uji, yaitu uji organoleptik dan uji sifat fisik. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara jelas tentang bagaimana uji-ujinya karena mengingat waktunya mungkin tidak cukup, maka saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Uji organoleptik, uji sifat fisik terdiri dari 4, yaitu overrun, resistensi pelelehan, analisis protein, dan analisis lemak. Saya akan menjelaskan gambaran uji-ujinya secara singkat saja. Uji organoleptik ini menggunakan uji efektif dengan hedonic cell yang menggunakan 15 panelis tidak terlatih. Lalu untuk uji overrun dilakukan dengan cara perhitungan selisih berat antara adonan dengan es krim setelah dilakukan pengocokan. Lalu untuk uji resistensi pelelehan dilakukan dengan cara pengukuran kelembaban dan suhu ruangan menggunakan termohygrometer merek Corona. Lalu kemudian untuk analisis protein sendiri, saya menggunakan metode microgelda. Lalu untuk analisis kadar lemak es krim dengan metode Soflet. Di sini saya akan menjelaskan rancangan percobaan pada penelitian ini. Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode rancangan acak lengkap atau RAL yang merupakan modifikasi dari penelitian Atikah Nur Hidayah 2016 dengan 4 perlakuan dan 2 kali ulangan percobaan. Perlakuan yang dilakukan terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama yaitu komposisi susu skim berbanding dengan pati biji cempedak, yaitu 0 berbanding 100, 25 berbanding 75, 50 berbanding 50, 75 berbanding 25. Dan faktor kedua adalah penambahan ekstrak kelopak bunga rosella 0 ml, 60 ml, 65 ml, 70 ml. Data yang diperoleh merupakan rata hasil pengambilan data setiap sampel 3 kali ulangan analisis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis data. Di sini saya menggunakan analisis statistika two-way ANOVA dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Science SPSS. Sekian presentasi dari saya. Ini hanya secara garis besar saja. Secara lengkapnya ada di tulisan paper saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.